Universitas Negeri Semarang. Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum? Oke ya. Nanti setelah pelajaran ini silakan sarapan. Kalau mau ya saya berikan ya. Mau ya saya berikan. Mau beli apa makanannya? Geprek. Oh ya, nanti setelah living satu ya. Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Adit. Ayo, silakan dipimpin berdoa dulu. Ayo. Jagat doa lain. Doa selesai. Ya. Ya, kita setelah berdoa, saya mau ngecek kehadiran kalian semua. Apakah belum ada yang hadir, atau mungkin ada yang izin, atau mungkin ada yang sakit ya. Yang pertama, Devina Putri, Siti Sarah Rizky, Ahmad Yusuf Subandi, Ridho Alfian, Octavianus, Riva Rizkyani, Adit Pratama, M. Alivian, Ahmad Fatih, M. Dion Adi, Via Vikotin, Nadia Aulia. Nah, masuk ya. Ayo ikuti. Aplikasi tersebut itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah Google Docs. Nah, jadi Google Docs ini kelebihannya adalah dia gratis dan banyak fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mengolah aplikasi perkantoran. Jadi ada banyak sekali. Kamu bisa membuat macam-macam tambahan fungsi yang ada di Google Docs atau Google Slide atau Google Presentasi. Kalau dulu itu kita belajar menggunakan aplikasi Microsoft Office ya namanya. Nah, jadi Microsoft Office itu kita harus menginstal dulu di komputer. Tapi kalau kita menggunakan Google Docs ini, kita tidak perlu menginstal. Kita cukup mengakses suatu alamat dan bisa menggunakannya secara gratis. Nah, itu adalah kelebihan dari Google Docs. Kalau untuk menggunakan Microsoft Office, kita harus membelinya dulu sebenarnya. Nah, jadi harus membeli aplikasi tersebut supaya bisa kita gunakan dengan selayaknya. Itu dari kelebihan atau kekurangan mungkin dari antara aplikasi Microsoft Office dan Google Docs. Kita mulai. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah di sini. Yang pertama adalah memahami beberapa aplikasi perkantoran. Jadi aplikasi perkantoran itu ada banyak sekali macam. Yang saya sebutkan tadi di awal ada Microsoft Office, ada Google Docs, ada Open Office, ada WPS Office juga. Kalau WPS Office itu biasanya kita gunakan melalui handphone. Ya. Nah, jadi aplikasi pengolah dokumen itu sebenarnya ada banyak sekali, tergantung kebutuhan kita. Nah, kalau di sini kita akan menggunakan sebuah otomatisasi. Jadi dia tidak perlu kamu gunakan secara manual. Kita harus bisa menggunakan secara otomatis untuk mengolah dokumen tersebut. Yang kedua adalah mampu melakukan integrasi antara aplikasi perkantoran. Ya, integrasi itu adalah memadukan. Ya, jadi memadukan antara aplikasi pengolah angka
pengolah data, bahkan presentasi. Jadi dua aplikasi tersebut kita gabungkan menjadi suatu bentuk fungsi. Salah satunya adalah mail merge, atau kita buat mengirim email ke banyak orang. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi perkantoran. Tidak perlu ngetik alamat email satu dan lain. Untuk menggunakan mail merge kita bisa mengirim ke banyak email yang kita tuju. Selanjutnya adalah yang ketiga, mampu menggunakan aplikasi dari Google. Kenapa saya menggunakan Google? Karena Google ini banyak sekali keunggulan dari aplikasi yang lain. Tahu ya Google? Nah, jadi Google itu ada banyak sekali macam fitur atau penyedia layanan yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Google Docs dan Spreadsheet. Kalau untuk penyimpanan itu kita menggunakan Google Drive. Ya, untuk menyimpan file. Saya ulangi, yang ketiga, mampu menggunakan aplikasi dari Google, yaitu Google Docs dan Spreadsheet, untuk membuat teknologi mail merge. Nah, jadi di sini pada kali ini kita akan membahas tentang mail merge dengan Google Docs. Jadi harus online ya, mail merge adalah salah satu fitur yang sangat berguna dalam menggabungkan data yang ada di spreadsheet dengan dokumen seperti surat atau label alamat. Mari kita bagaimana kita dapat menggunakan mail merge dengan Google Docs. Nah, pertanyaannya menarik ya di sini. Yang pertama, apakah Anda pernah mengirimkan surat atau undangan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah ya? Nah, itu surat apa? Surat nikah atau surat kitan atau surat ulang tahun? Ulang tahun ya, contohnya seperti itu. Jadi surat undangan dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada banyak sekali. Ada surat undangan keduri kalau dalam bahasa Jawa kan? Nah, jadi semua itu biasanya kalau yang diundang itu tidak hanya satu orang. Kalau bedanya akeh, itu biasanya yang diundang itu 1000 atau 100. Kan kita tidak mungkin membuat satu dokumen untuk satu orang. Maka diciptakan teknologi mail merge supaya bisa kita menghemat waktu. Jadi tidak perlu membuat satu orang satu undangan. Jadi spam kelamaan nanti biar lebih cepatnya. Terus yang kedua adalah apakah Anda tahu proses pembuatan surat atau undangan tersebut? Tahu apa tidak? Tahu ya. Kalau konvensional itu kita tinggal tinggal datang ke tukang sablon ya. Nah, kalau itu dalam konvensional yang dahulu. Jadi ketika yang dulu kita cukup datang ke sablon untuk membuat undangan, tapi di era sekarang yang lebih canggih lagi, kita cukup membuat teknologi mail merge ini dalam bentuk digital. Tidak perlu dicetak, tidak apa-apa seharusnya. Cukup membuat desain undangan tersebut, terus teknologi mail merge, terus dikirim ke emailnya orang tersebut masing-masing atau ke nomor WhatsApp-nya orang tersebut. Lebih simpel, tidak perlu datang ke rumah-rumah kamu ngasih undangan. Nah, jadi kalau undangan itu kita harus ada bukti fisiknya. Kalau teknologi yang kita manfaatkan, kita cukup mengirim lewat sosial media. Itu kegunaan dari teknologi mail merge. Selanjutnya, apa itu mail merge? Jadi mail merge adalah proses menggabungkan data. Jadi terutama data yang kita gabungkan itu antara Google Docs sama Google Sheet. Nah, nanti kita coba penggunaan dari mail merge ini lewat handphone kalian. Jadi kita bisa memanfaatkan HP tersebut untuk proses pembelajaran. Ya, saya ulangi, mail merge adalah proses menggabungkan data yang ada di spreadsheet.
dengan dokumen yang memiliki format yang sama. Dengan menggunakan MailManager kita dapat menghasilkan beberapa salinan dokumen yang memiliki konten yang berbeda-beda berdasarkan data yang ada di spreadsheet. Jadi data yang spreadsheet itu yang kita masukkan nanti akan muncul ke Google Doc tersebut secara otomatis. Itu penggunaan dari MailManager. Nah, di sini adalah keuntungannya ya. Jadi keuntungan dari MailManager dengan Google Docs dengan aplikasi yang lain. Kemarin kita praktek itu menggunakan aplikasi Microsoft Office ya. Nah, itu kan dia kelebihannya dia adalah offline, nggak perlu koneksi internet. Tapi kekurangannya itu dia harus berbayar. Perangkatnya ya agak mahal. Jadi ini adalah lembar baca KPD yang individu. Jadi ada yang kelompok dan individu. Jadi nanti saya harapkan kamu bisa memahami betul untuk penggunaan aplikasi perkantoran dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat undangan, terus membuat surat undangan rapat, atau mungkin mengirim email ke banyak orang. Itu adalah sebuah teknologi dari MailManager tersebut. Jadi itu adalah beberapa hal. Untuk di sini ada yang bisa menyimpulkan dari yang saya terangkan di tersebut, ada? Coba, nah, coba disimpulkan. Aplikasi perkantoran memudahkan pengelolaan dokumen dan arsip secara digital. Penggunaan dapat dengan mudah melimpah, mencari dan mengakses file-file yang diperlukan dan cepat dan efisien. Nah, itu adalah satu kesimpulan yang bisa dipetik ya dari penggunaan teknologi MailManager. Jadi kamu bisa mengintegrasikannya. Jadi tidak hanya pakai komputer, jadi aplikasi yang ada di handphone itu kita bisa manfaatkan dalam proses pembelajaran kita. Tidak hanya laptop, kita kan menggunakan sebuah TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Di pandangan awam kita harus menggunakan komputer, tapi itu tidak harus kita menggunakan komputer. Jadi sekarang era teknologi HP atau smartphone itu lebih canggih lagi. Ya, aplikasi itu nanti akan menyesuaikan sendiri dari perangkat yang kita gunakan. Kalau dulu itu perangkat yang paling bisa digunakan di komputer itu ada banyak sekali ya. Tapi dalam berkembangnya teknologi, HP itu nanti bisa digunakan apapun, ya, apapun. Jadi rata-rata nanti pembuat aplikasi tersebut akan menyesuaikan teknologi yang berkembang, bahkan aplikasi perkantoran. Jadi manfaatkanlah nanti HP yang kamu gunakan semaksimal mungkin. Itu urusan dari Pak Ali. Sumber belajar itu banyak sekali, tidak hanya dari buku, bisa internet, bisa YouTube, bisa TikTok. Di platform media sosial itu kita gunakan bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu ya untuk dari pertemuan ini, paling tidak kamu tahu apa-apa yang harus kamu manfaatkan dalam teknologi tersebut. Di tujuan utamanya kita belajar teknologi informasi dan komunikasi itu supaya kamu bisa gaptek. Di era kita itu harus dituntut serba bisa. Tidak hanya bisa belajar matematika saja, tapi kalau teknologi itu berkembang, paling enggak kamu bisa memanfaatkannya dalam bidang matematika, budaya dan lain-lain. Bahkan matematika dan teknologi itu sangat luas. Itu ya dari kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Saya kira di sini cukup. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya minta untuk berdoa. Alifian juga dipimpin berdoa
Siap ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, itu dari materi hari ini. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.